Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar petani pemula Indonesia? Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para petani pemula Indonesia, dalam kesempatan video ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara saya melakukan pengolahan lahan yang akan ditanami oleh jagung manis dan tanaman cesim. Jadi ini tumpang sari ya. Pada musim sebelumnya, lahan ini saya tanami dengan ubi. Nah, bagaimana prosesnya agar unsur hara yang pernah diserap oleh tanaman ubi ini kembali menjadi baik, kembali menjadi normal pada saat nanti kita akan melakukan penanaman jagung manis dan cesim. Mari kita saksikan prosesnya. Para sobat petani pemula Indonesia, inilah lahan yang akan nanti saya pergunakan menanam jagung manis tumpang sari cesim. Dapat kita lihat banyak sekali rumput liar dan gulma yang ada di lahan ini. Lalu bagaimana proses pengolahan lahannya supaya nanti lahan ini siap tanam dan bisa memiliki unsur hara yang cukup untuk tanaman berikutnya. Pertama-tama, kita melakukan penyemprotan herbisida. Herbisida yang saya pakai adalah herbisida yang sampai membunuh akar. Karena apa? Itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama, minimal sekitar 3 minggu lah baru proses terlihat. Herbisida yang saya beri herbisida yang hanya kontak terhadap daun atau yang hanya membuat daunnya mati. Karena waktu yang dibutuhkan relatif lebih singkat, hanya sekitar 2-3 hari sudah kelihatan hasilnya. Lalu langkah kedua, lakukan pembersihan rumput dan gulma yang sudah mengering dengan cara dipacul atau diarit. Karena ini lahan bekas menanam ubi, maka saya akan sedikit mengubah bedengan atau guludan dengan cara menggeser bedengan atau guludan sekitar 30 cm. Yang tadinya bekas pit, sekarang kita rubah menjadi bedengan atau guludan. Gulma atau rumput kering yang sudah kita arit atau cangkul tadi, lalu kita tempatkan ke bagian bekas parit seperti yang ini. Karena ini bisa menjadi pupuk alami untuk lahan kita, walaupun nanti pembusukannya atau dekomposisinya sampai dengan menjadi pupuk itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tapi saya memiliki trik tersendiri untuk mengakali agar proses dekomposisi gulma dan rumput yang mati tadi lebih cepat menjadi pupuk dan lebih cepat membusuk. Khawatirnya kalau kita diamkan secara alami akan mempengaruhi keasaman tanah dan itu akan mempengaruhi juga terhadap perkembangan tanaman kita nantinya. Sobat tani pemula, lebar bedengan atau guludan yang saya pakai adalah lebarnya 120 cm dengan jarak antar bedengan sekitar 4 cm. Karena ini akan tumpang sari ya, jadi lebarnya harus agak sedikit lebar dari biasanya sehingga bisa menampung kedua tanaman tersebut. Nah, ini kita lihat bagaimana lahan ini atau bedengan yang baru ini kita cangkul dengan cara bedengan yang lama ini dua.
Jadi beddingan ini kita bagi dua, yang setengah kita cangkul ke sebelah kiri menutup parit yang sebelah kiri, dan yang setengah lagi kita pergunakan untuk menutup parit yang sebelah kanan. Setelah semua proses ini selesai, pembentukan guludan atau bedengan, langkah selanjutnya adalah pemberian pupuk kandang. Karena untuk mendapatkan pupuk kandang berbahan dasar kotoran kambing itu sangat sulit di saya, maka saya menggantinya dengan pupuk kandang berbahan dasar kotoran ayam. Saya pikir ini sama aja lah ya. Yang penting kebutuhan untuk pupuk dasar ini kita tidak melewatkan sehingga nanti tidak akan mempengaruhi tanaman kita. Tetapi jangan lupa sebelumnya kita harus mencangkul yang tadi kita sebar agar si pupuk ini merata ke dalam. Kalau di daerah saya ini namanya dikeceruk, mungkin berbeda ya tiap daerah sebutannya. Nah, inilah penampakan lahan yang sudah dikeceruk sehingga si pupuk kandang meresap di dalam tanah, apalagi kalau sudah terkena hujan. Itu sangat sempurna menurut saya. Lalu langkah selanjutnya ke langkah keempat. Nah, ini yang tadi saya bilang, untuk mempercepat pembusukan gulma dan rumput liar yang mati yang tadi kita pendam di paritan lama itu, saya menggunakan mikroorganisme dengan cara di tanah. Karena mikroorganisme ini membantu pembusukan. Jenis mikroorganisme yang saya gunakan adalah mikroorganisme dengan teknik jadam, di mana cara pembuatannya mudah dan tidak banyak bahan yang kita pergunakan, dan bahannya pun tidak susah kita dapat. Bahan yang saya gunakan adalah bahan cacahan rumput, air gula merah, mikroorganisme dari segenggam tanah yang saya ambil dari bawah pohon bambu, yang dimana biasanya di bawah pohon bambu itu kan ada daun bambu yang kering menutupi tanah atau yang sudah busuk daunnya. Nah, di bawah daun itulah yang kita ambil tanahnya, karena itu banyak sekali terdapat mikroorganisme yang dapat membantu kita. Setelah itu kita kasih air 10 liter kurang lebih, lalu kita fermentasi minimal selama 2x24 atau 2 hari 2 malam. Teknik ini sudah saya praktekkan pada lahan tanaman padi saya guna menghindari asam-asaman pada padi. Alhamdulillahnya itu berhasil. Jadi makanya saya mengaplikasikan lagi di lahan ini. Untuk dosisnya saya menggunakan 200 ml untuk TI 18 liter ini. Karena alami atau organik, penggunaan lebih dari 200 ml pun sebetulnya sah-sah saja, malah mungkin lebih. Lalu biarkan lahan ini selama 2x24 jam atau 2 hari agar mikroorganismenya berproses. Sobat tani pemula, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan atau saya share pada video kali ini. Semoga ini memiliki manfaat bagi kita semua. Dalam video ini saya tidak memilih niat untuk menggurui atau mengajari siapapun. Jangan lupa bantu subscribe, share, like, dan komen. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.